Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga masih tetap sehat dan masih semangat dalam belajar ya. Nah, Ibu ingin memberitahu bahwa hari ini, hari Jumat ini, sejarah kebudayaan Islam ada 2 materi, yaitu yang pertama itu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kedua, video ini yaitu ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ya, mengapa ada 2 materi? Dikarenakan hari Jumat depan itu libur. Ya, jadi untuk meringkas waktu, kalian bisa menyaksikan 2 materi ini dalam video. Semuanya akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Kan ya anak-anak, sarapan dulu biar kalian dapat menyimak lebih baik video pembelajaran kali ini karena cukup panjang. Oke? Tapi semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya, dan selamat menyaksikan. Ya, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Masih dalam bab 1, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin bahwa di bab 1 ini ada 3 materi, yaitu yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, materi kedua adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang ketiga, ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari 2 materi sekaligus yang ada di balok merah, yaitu yang pertama ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kedua adalah ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ya, jadi khusus hari ini kita akan mempelajari 2 materi sekaligus dikarenakan hari Jumat depan itu libur. Ya, baik, karena pembahasan kita kali ini cukup panjang, maka supaya dipermudah, mari kita membaca doa atau membaca basmalah sebelum belajar agar lebih dapat memahami. Baik, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu ada ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya, yang ada panah kuning itu adalah yang kita pelajari selanjutnya. Ya, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari bagaimana awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentunya pada awal mula Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam, tentunya banyak godaan, banyak cobaan, dan banyak ancaman serta siksaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad melalui orang-orang kafir Quraisy, ya. Jadi banyak sekali halangan dan rintangannya. Nah, seperti kali ini apa saja yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan bagaimana ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Ya, tentunya Nabi Muhammad dalam berdakwah menghadapi ancaman-ancaman. Salah satunya adalah ancaman dari keluarganya sendiri, yaitu ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ancaman dari para penguasa Mekah. Yang ketiga, ada siksaan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat adalah pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Ya. Mari kita lanjut pada ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, bagaimana sih ketabahan Nabi Muhammad SAW atas ancaman dari pamannya sendiri atau dari keluarganya sendiri? Ya,
di sini ada yang tahu siapakah nama paman Nabi Muhammad SAW yang mengancam Nabi? Ya, paman Nabi yang menentang keras ajaran Islam yaitu bernama Abu Lahab. Ya, jadi namanya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab dan istrinya ini selalu menghalangi dakwah Nabi, selalu merintangi, mengancam, dan yang jelas menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab bahkan dengan teganya pernah meletakkan kotoran di atas punggung Nabi saat Nabi sedang sholat. Ya. Jadi dengan kejamnya beliau meletakkan kotoran di atas punggung Nabi ketika Nabi sedang sholat. Nah, dengan teganya pula Abu Lahab itu sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi. Nah, untuk apa diletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi? Jadi diletakkan duri-duri supaya Nabi itu merasa sakit ketika melewatinya, bahkan ketika hendak pergi sholat ke masjid di waktu subuh atau waktu fajar. Nah, seperti itu. Nah, dengan seizin Allah, jadi di Quran surat Al-Lahab ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan atau memberi azab kepada Abu Lahab dan istrinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, setelah itu bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi ancaman para penguasa Mekah? Setelah tadi yang pertama kita bahas ancaman paman Nabi Muhammad, nah yang kedua kita bahas ancaman para penguasa Mekah. Ya, bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW atas ancaman para penguasa Mekah? Ya, seperti yang kita tahu, para penguasa Mekah itu tidak rela melihat pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah setiap harinya. Mereka ini, para penguasa Mekah itu tidak suka melihat pengikut Nabi Muhammad atau yang memeluk ajaran Islam itu semakin bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, mereka, para penguasa Mekah, bertemu di Darun Nadwah ya, untuk menyusun strategi atau untuk bersepakat menyusun strategi berbuat jahat, yaitu dengan menyebarkan kebohongan dan fitnah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menyebarkan kebohongan dan fitnah tentang Nabi Muhammad SAW, dan kejahatan itu dilakukan agar pengikut Nabi Muhammad SAW berkurang dan orang-orang menjauhi Nabi Muhammad. Itu adalah kekejaman dari para penguasa Mekah. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, ketabahan Nabi Muhammad SAW atas siksaan kaum kafir Quraisy. Seperti yang kita tahu, kaum kafir Quraisy sangat kejam dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu berupa strateginya yaitu adalah kaum kafir Quraisy itu melemparkan kotoran binatang
yang busuknya luar biasa baunya, sehingga kotoran tersebut mengenai kepala Nabi yang sedang sujud dalam sholat. Nah, kemudian datanglah Fatimah. Fatimah ini adalah putri Nabi SAW. Kemudian Fatimah datang dan membersihkan kotoran di kepala Nabi. Nah, setelah dibersihkan, kemudian Nabi SAW melanjutkan sholatnya. Ya, strategi yang kedua yaitu kaum kafir Quraisy bersepakat untuk memukul Nabi Muhammad SAW di suatu tempat dengan pukulan yang sangat keras agar Nabi merasakan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Nah, akan tetapi rencana tersebut terdengar oleh Fatimah. Kemudian Fatimah melaporkan hal itu kepada Nabi SAW dengan menangis, tetapi Nabi Muhammad menjawab, "Hai anak perempuanku, wahai Fatimah, diamlah, janganlah kamu menangis." Seperti itu. Nah, itulah tadi bagaimana ancaman paman Nabi Muhammad SAW, bagaimana ancaman para penguasa Mekah, dan siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW atas pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Ya, sebelumnya Ibu ingin memberitahu kalian Bani Hashim. Nah, siapakah Bani Hashim itu? Kalian bisa lihat di sini ada silsilah keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Nah, yang balok berwarna hijau ini adalah garis keturunan dari buyut ke buyut gitu ya, seperti itu. Nah, yang pertama ada Qusay yang lahir tahun 400 Masehi. Kemudian Abdul Manaf lahir 430, kemudian Hashim yang lahir 464, kemudian Abdul Muthalib yang lahir 497 Masehi. Kemudian lahirlah Abdullah, yaitu ayah dari baginda Nabi Muhammad yang lahir tahun 545 Masehi. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun 570 Masehi. Ya, jadi kalian bisa langsung mempelajari atau kalian bisa langsung melihat bagaimana silsilah keluarga besar Nabi Muhammad SAW di balok yang berwarna hijau. Ya. Nah, bagaimana ketabahan Nabi Muhammad atas pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim? Jadi Bani Hashim adalah keluarga Nabi Muhammad. Nah, kaum Quraisy ini melakukan pemboikotan atau melakukan pengasingan, ya, atau pengucilan. Jadi dijauhi seperti itu. Nah, kaum Quraisy ini melakukan pengasingan atau pemboikotan terhadap Bani Hashim dan umat Islam. Mengapa kaum Quraisy melakukan pemboikotan atau pengasingan terhadap Bani Hashim dan umat Islam? Karena Bani Hashim ini selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu kaum kafir Quraisy itu sangat tidak menyukai. Jadi diboikot dan diasingkan. Kemudian jadi akibat dari pemboikotan dan pengasingan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan umat Islam, oleh karenanya umat Islam sangat menderita dan agama Islam pun tidak dapat berkembang pesat. Nah, apa saja isi pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim? Yang pertama, isi pemboikotan yang pertama adalah 1. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri. Ya. Jadi tidak ada perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Yang keempat,
dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dan yang terakhir, tempat tinggal umat Islam, ya, tempat tinggal umat Islam ini diasingkan atau diletakkan paling jauh di daerah terpencil di bagian utara kota Mekah dan dijaga sangat ketat oleh kaum Quraisy sehingga umat Islam tidak bisa berhubungan dengan masyarakat Mekah. Ya, itulah isi pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Nah, selanjutnya, bagaimana akhir dari masa pemboikotan Bani Hashim? Jadi, papan pengumuman pemboikotan itu ditempelkan di dinding Ka'bah oleh kaum Quraisy. Kemudian pengumuman pemboikotan itu akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Jadi papan pengumuman pemboikotan ini akan dicabut apabila Nabi Muhammad itu rela untuk dibunuh gitu. Nah, itulah kejamnya kaum kafir Quraisy. Nah, tetapi atas izin Allah, seiring dengan berjalannya waktu, papan pengumuman pemboikotan tersebut lenyap dimakan rayap. Ya. Setelah papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap, begitu pula lenyapnya atau hangusnya pengumuman pemboikotan tersebut. Jadi ya udah, isi dari pemboikotan itu hangus begitu saja karena telah dimakan rayap. Jadi orang-orang tidak dapat melihat lagi apa sih isinya gitu. Nah, dengan adanya pemboikotan Bani Hashim dan umat Islam, ya, dengan adanya pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan umat Islam ini, dalam kenyataannya pemboikotan tersebut atau pengasingan tersebut tidak dapat mengubah dan tidak dapat memaksa umat Islam untuk meninggalkan agama Islam. Ya. Jadi seperti itulah kisah dari ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya, jadi sudah kita pelajari semua ya materi ini. Yaitu bagaimana ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad, kemudian bagaimana ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah, bagaimana ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, serta bagaimana ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Nah, keempat-empatnya ini kita sudah bahas tadi. Ya. Selanjutnya, mari kita bahas materi kedua. Tadi kan kita sudah bahas ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sekarang materi kedua, kalian bisa lihat itu adalah ketabahan para sahabat dalam berdakwah, yang ada tanda panahnya. Langsung saja. Ya, bagaimana sih ketabahan para sahabat dalam berdakwah? Di sini kita akan mempelajari beberapa sahabat saja, yaitu ada 3 sahabat. Salah satu diantaranya adalah istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Ya. Bagaimanakah ketabahan mereka dalam berdakwah? Ya, yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung beliau baik dengan harta benda, jiwa maupun raga. Nah, Khadijah ini tentunya banyak sekali menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Salah satu ancamannya yaitu Khadijah ini dipaksa menghentikan dakwah Nabi SAW, namun Khadijah menolaknya. Nah, yang kedua, ada kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapakah Abu Bakar As-Siddiq?
Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersama Nabi dalam beribadah maupun dalam berdakwah. Nah, pada suatu hari Abu Bakar ini meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menyiarkan ajaran Islam di tengah-tengah masjid. Kemudian Nabi Muhammad itu mengizinkan. Lalu Abu Bakar berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara yang sangat lantang menyiarkan agama Islam. Ya. Nah, setelah Abu Bakar berdiri di tengah-tengah masjid untuk berdakwah, kemudian apa yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Abu Bakar? Ya, Abu Bakar dipukuli hingga terjatuh. Abu Bakar terus dipukuli oleh kaum Quraisy hingga terjatuh. Nah, karena saking tidak kuatnya menahan pukulan mereka, akhirnya ada keluarga Taimi yang memisahkan Abu Bakar dari kerumunan. Nah, akan tetapi meskipun Abu Bakar sudah mengalami luka lebam yang cukup parah dan kemudian karena pukulan-pukulan tersebut, tetapi Abu Bakar ini tetap sabar dalam berdakwah dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang senantiasa selalu menyerukan ajaran Islam. Ya, ini yang ketiga, ada Bilal bin Rabah. Bagaimana kisah ketabahan Bilal bin Rabah dalam berdakwah? Siapakah Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya atau budak yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Nah, Bilal ini karena beliau adalah seorang hamba sahaya, kemudian Bilal dibeli oleh majikannya. Nah, majikannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Siapakah Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf adalah salah satu orang Quraisy yang menentang ajaran Islam. Nah, Bilal ini dipaksa oleh majikannya atau dipaksa oleh Umayyah untuk kembali kepada agama atau kepercayaan mereka yang menyembah berhala. Tentunya Bilal ini menolak dan hukumannya yaitu Bilal dicambuk dan dijemur di panas terik matahari. Kemudian Bilal juga di atas perutnya itu diletakkan batu besar oleh Umayyah. Akan tetapi meskipun telah mendapatkan siksaan yang luar biasa dari majikannya sendiri, Bilal bin Rabah tetap tangguh dan imannya itu tidak tergoyahkan. Bahkan ketika Bilal dicambuk dan dipukuli itu, sambil menahan sakit, Bilal berucap Ahad, Ahad, Ahad. Nah, mengapa Bilal mengucapkan Ahad? Karena Tuhan yang Maha Kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Esa, Allah yang Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Nah, berikut tadi kita sudah mempelajari bagaimana ketabahan-ketabahan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apa yang perlu kita teladani? Ya, meneladani contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersama orang-orang yang taat dan bersabar. Kemudian tetap tabah, tawakal, dan bertakwa kepada Allah meskipun di tengah kesulitan. Yang ketiga, selalu memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. Yang keempat, tangguh dan berani dalam membela dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kelima, yaitu selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dicela, dihina, bahkan disakiti. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Ya, jangan lupa untuk mengulang videonya apabila kalian kurang memahami. Tapi semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.